Pernahkah saudara menyadari menjadi orang Kristen itu nggak sekedar ke gereja? Menjadi orang Kristen tidak sekedar kita bisa nyanyi-nyanyi ikut ramai, tidak. Bahkan celaka sekali kalau ada di antara saudara ditanya, kenapa sih kamu jadi Kristen? Enak ya semangat babi. Awas kamu jawab begitu. Celaka sekali kalau begitu. Menjadi Kristen bukan karena bisa makan babinya, tidak. Tapi ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Mari kita buka Mazmur 92. Kenapa kita dipanggil menjadi Kristen? Kenapa? Mazmur 92. Sungguh Filipus dan Tante, apa saya kerjakan untuk banyak anak-anak muda. Ini rahasia, semakin diberkati Tuhan luar biasa. Sangat percaya kepada orang-orang muda yang masa itu sangat sedikit. Di antara kota-kota di Pulau Jawa ini cuma 1-2 batuan senior seperti Filipus yang berani menerima anak-anak muda itu tahun 70-an, 80-an. Bisa bayangkan ketika gerakan karismatik baru muncul di Indonesia ini. Tuhan kalau luar biasa memakai Filipus dan Tante jemaat ini. Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti apa? Kurma, bukan kelapa loh, beda saudara. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Yahweh akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan. Ini tujuan hidup kita menjadi Kristen. Untuk memberitakan bahwa Tuhan kita itu bagaimana? Benar, bahwa Ia itu siapa? Gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kalau kita orang Kristen, mengaku Kristen, beragama Kristen, rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin pelayanan, tetapi tidak menggenapi ayat-ayat ini, berarti kita bukan Kristen dan belum Kristen. Wah, nggak bisa. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Emak engkong saya jadi Kristen sejak Jepang belum masuk. Wih, semua ini. Dulu orang-orang tua ditanya gitu. Saya ingat waktu mak saya masih hidup. Kapan sih mak dibaptis? Lali, pokoknya Jepang belum masuk katanya. Wah, Jepang masuk itu tahun 42. Sekalipun kita keturunan orang Kristen, tetapi apabila kita tidak menggenapi ini, maka kita belum Kristen. Tujuan akhirnya ialah untuk memberitakan, untuk mengabarkan, untuk memberitahu seluruh dunia bahwa Tuhan kita itu benar. Ia tidak ada kecurangan karena Ia gunung batu kita. Maaf, banyak orang Kristen jago kandang. Oh, sangat enggak enak kalau diomongi jago kandang itu. Betul enggak? Siapa tahu jago kandang itu apa yuk? Walaupun enggak semua kita dulu pernah jadi tukang adu ayam, paling enggak pasti ngerti. Betul? Ayo anak-anak muda, kau jawab apa ya? Kalau orang berkata jago kandang itu apa? Ayo cepat jawab. Loh, kok diam semua tau? Ayo, apa jago kandang itu? Jangan umi-umi, gak dengar saya. Apa jago kandang? Berani kalau di kandangnya sendiri. Mari kita mengaku. Kebanyakan orang Kristen seperti itu. Apa buktinya ayo? Jago kandang itu orang yang punya ayam aduan. Wah, keker ayamnya, jagonya bagus, badannya, bulunya, tajinya, wah. Begitu di rumah masih belum berangkat ke lapangan aduan, wah di rumah, wah luar biasa. Pemiliknya senang betul punya jago kayak begini. Dibawa ke tempat aduan, baru dilepas, belum ketemu musuhnya, cukup lari lagi masuk begitu. Saudara, kalau Kristen kita cuma jago kandang, di gereja kita teriak-teriak, Yesus itu Tuhan, lompat 60 kali, bengkok pulang kamu.
teriak 100 kali, Yesus itu Tuhan. Wah, luar biasa. Kalau di gereja hebat. Begitu keluar baru sampai tempat parkir, langsung cep mulutnya itu. Gak berani sedikit pun menceritakan, memberitakan, mengabarkan, memberitahukan siapa Tuhan itu. Di sekolah-sekolah anak-anak muda Kristen, pelajar Kristen diam. Di tetangga-tetangga, ibu-ibu di pasar, kalau suruh ngomong Yesus kelekep. Tapi kalau suruh ngomong sinetron, wih gaya nih, kalah sing main sinetron. Ayo ngaku itu. Ini namanya jago kanan. Bapak-bapaknya kalau di gereja, wih keren. Nyanyinya luar biasa. Cobalah sekali-sekali waktu penyembahan meleo gitu. Terus lihatan wajahnya teman-temanmu itu. Kok lagi nyembah, wih rohani sekali. Muka sudah miring-miring, merem. Wih gayanya sudahlah. Wih rohani sekali kalau dia nyembah. Kalau cuma di gereja saja kita buat seperti itu, di luar kita nggak berani ngomong sekecap pun tentang kasih Tuhan yang hebat itu, maka kita ini jago kandang. Kalau kita punya pembantu sudah sekian tahun kerja di rumah kita, banyak orang Kristen pembantunya hebat-hebat. Cerita, oh dia ikut saya, ikut mama saya waktu saya baru lahir. Sekarang saya sudah punya anak, dia masih ikut saya. Oke, berarti berapa tahun ikut? Pertanyaannya, sudah pernah tertarik enggak mendengar nama Yesus? Sekian tahun dia tinggal di rumah mamamu yang Kristen, sampai kamu dari bayi sampai kawin sampai punya anak lagi Kristen juga. Apakah orang ini pernah tertarik? Bagaimana dengan supir-supir saudara yang tiap hari satu mobil dengan saudara? Apakah mereka pernah tertarik? Saudara, kalau yang satu rumah saja kita belum pernah memberitakan bahwa Tuhan itu benar, tapi kita luar biasa dalam hidup keagamaan kita. Kita nggak pernah rindu. Alasannya, oh jangan, dia Madura. Loh, apa orang Madura nggak boleh percaya Yesus? Oh jangan, dia itu Islam. Oh jangan, nanti bukan masalah. Kita tidak menyuruh mereka pindah beragama Kristen. Tidak. Hanya memberitakan saja. Seharusnya semua kita orang Kristen, tua muda, besar kecil, belajar jadi salesman. Betul? Loh kok menengah? Ya atau enggak? Karena salesman itu diajar muka dablek sudah. Maaf yang tersinggung ya salesman. Berani nawarkan barang. Wah, diajari ngomong barang ini begini begitu. Waduh, sudah luar biasa. Dan itu betul. Kita kan cuma sales. Tahu kata sales bahasa Indonesianya ini? Kita cuma menawarkan. Apalagi yang kita tawarkan itu terbukti. Amin. Yesus itu luar biasa. Mengapa kita nggak berani? Orang terakhir yang sedang saya injili, Kinabire, orang Jember, namanya Saiful. Hampir tiap hari dia sering SMS saya. Dia itu tukang ojek. Waktu itu kami dengan istri dengan tim ada di mobil 11 Juli yang lalu. Karena istri hamba Tuhan yang bawa mobil itu mau belok ke fotokopi, padahal saya punya jurusan lain. Ya udah saya ngalah, saya turun. Saudara, setelah saya turun sempat tegang juga. Jangan, nggak enak nanti. Nggak apa-apa, saya bilang turun, saya mau naik ojek saja. Saudara, begitu ada ojek yang dekati mobil kami, saya langsung naik. Terus Roh Kudus bicara sesuatu tentang dia, hidupnya. Dia kaget kok saya bisa. Saudara, besok malamnya saya ke rumahnya. Kaget dia. Rumahnya cuma satu kamar sewa. Rumah petak itu istilah kami di Nagiri.
Nggak ada ruangan lain, cuma kamar. Begitu masuk ya sudah, itu tempat tidurnya cuma kasur tipis, nempel di tanah, lantai saja, tidak apa-apa. Mereka kaget saya datang. Saya bilang, masa nggak boleh saya datang ke rumah? Boleh saja, cuma malu kami ini nggak punya apa-apa. Ya udah, saya duduk. Saya ngomong-ngomong sebentar di situ karena dia begitu terbuka. Istrinya, ada anaknya masih kecil. Ya sudah. Akhirnya hampir tiap hari saya kontak dia. Saudara, tanggal 19 itu hari Selasanya, Juli. Malam itu saya khotbah di radio. Kami punya radio di Nabire. Besok hari Rabu dia cari saya pagi-pagi. Kenapa Ful? Saya tanya. Pak, tadi malam saya dengar Bapak khotbah. Loh, kok kamu tahu saya khotbah tadi malam? Kan saya nggak pernah ngomong, saya nggak pernah ngajak dia, tidak. Lalu dia mencatat khotbah itu dan dia tanya 3 pertanyaan. Saya kaget. Bagaimana caranya kamu tahu kalau Bapak lagi khotbah? Biasa Pak, sesama tukang ojek kami lagi mangkal cari penumpang. Teman saya yang Kristen itu handphonenya bisa jadi radio. Pas dia putar, dia buka, ternyata Bapak khotbah. Dia bilang, Ful, Bapak mau khotbah? Dia bilang begitu. Lalu saya pinjam handphonenya, saya dengar sampai selesai. Dia tanya 3 pertanyaan yang saya khotbahkan Selasa malam itu. Saudara, terus saya bilang, mau nggak Ful kamu didoakan? Mau. Saudara, saya doakan dia. Kemarin pagi dia masih SMS saya. Dia tanya kapan saya balik ke Nabire. Lalu siangnya itu saya berikan dia radio karena dia nggak punya radio supaya dia dengar firman. Nggak susah. Kita nggak ngajak mereka pindah agama, tidak. Biarkan. Yang penting kita beritakan. Kok diam semua tuh? Amin tuh aman, aku. Saudara, harusnya kita berani menceritakan Tuhan yang luar biasa. Satu hari ada seorang namanya Rahmat. Dia itu pencari kayu gaharu di Nabire. Dia itu orang Islam dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya tergerak ngomong dengan dia. Ya udah ngomong, baik, masalahnya beres. Saudara, tiap kali dia ke Nabire dia cari saya. Ya saya ajak ngomong dia. Suatu hari saudara, tahun 2004 awal, saya mau ke Longbawan, itu Kabupaten Nunukan di Kalimantan Timur, harus lewat Tarakan. 2 hari sebelum saya berangkat, ternyata Rahmat ini SMS saya. Dia bilang, Bapak saya lagi di ICU rumah sakit Tarakan. Malaria saya kambuh dan cukup parah. Saya bilang, Rahmat kebetulan 2 hari lagi Bapak akan ke Tarakan untuk Longbawan. Mudah-mudahan kamu sudah keluar, saya akan mampir ya. Ternyata ketika saya tiba, ada perubahan jadwal pesawat. Saya nggak bisa keluar ke Tarakan, langsung cuma pindah pesawat misi, pesawat MAF, langsung saya masuk. Aduh, saya nggak bisa kontak dia. Di Longbawan nggak ada jaringan telepon karena listrik aja belum ada, itu pedalaman. Saudara, akhirnya setelah saya keluar, saya baru kontak dia. Ternyata puji Tuhan dia sudah sembuh, sudah keluar. Terus saya tanya, rumahmu di mana? Jangan Bapak, jangan ke rumah saya. Enggak apa-apa, masa nggak boleh saya ke rumahmu? Susah Pak carinya. Sesusah-susahnya rumah orang, kan kelihatan rumahnya toh. Saya bilang begitu. Iya, sudah pokoknya saya mau ke sana. Akhirnya, yaudah, saya tunggu Bapak di satu depan apotek, satu apotek itu. Baik, kamu tunggu di sana. Saya naik ojek, saya ketemu dia. Saudara, begitu saya turun dekat depan apotek itu, saya jalan dengan dia masuk ke rumahnya. Saya kaget lihat rumahnya, lantai semennya sudah banyak yang meletak, itu sudah pecah. Cuma pakai tikar kami duduk, istrinya keluarkan makanan, saya makan minum. Terus saya bilang, Rahmat, boleh nggak Bapak doa untuk kamu? Boleh. Sebelum saya doa, saya ngomong dulu siapa Isa yang sesungguhnya itu. Saudara, buat saya cuma perkara biasa. Saya datang ke rumah orang itu biasa. Saudara, dia pulang ke Nabire, kembali cari kayu gaharu, dia cerita kepada teman-teman.
Dia itu nggak percaya kalau seorang pendeta seperti saya mau datang ke rumah. Sejak hari itu sampai sekarang, kalau dia di Nabire itu sudah 4 kali dia ke gereja bersama saya. Kalau pas dia di Nabire, saya khotbah di gereja manapun, dia ikut. Sampai sekarang saya itu sudah 4 kali. Hanya karena saya datang ke rumahnya, tidak membawa apa-apa. Saudara, saya bisa cerita begitu banyak. Nanti ya, kalau di surga ingatkan. Saya akan kenalkan, ada banyak supir taksi yang masuk surga. Maka itu sampai hari ini saya sampai hari ini, sejak saya jadi hamba Tuhan, saya tuh nggak kepingin beli mobil sampai hari ini. Saya bisa beli mobil karena berkat, tapi saya nggak tahu kenapa. Saya lebih senang naik taksi atau kendaraan umum untuk saya ketemu mereka dalam mobil itu berkali-kali. Saya bisa menjadi berkat buat mereka. Apa saja saya bisa jadikan bahan untuk ngomong. Maka itu gereja Tuhan. Kalau kita mengaku Kristen gak pernah memberitakan Tuhan itu benar kepada orang-orang di sekitar kita, kita ini belum Kristen. Ingat, Tuhan Yesus memberikan contoh 3 macam pohon dalam ayat ini. 1 kurma, 2 aras. Yang ketiga ini pohon unik. Di kamus biologi, yang ahli biologi pun gak akan ketemu jenis pohon yang seperti ini. Lihat jenis pohon yang ketiga itu di ayat 14. Saya uraikan singkat saja. Mari kita lihat semua ayat 14. Ayo cari di kamus biologi, gak ketemu pohon ini. Namanya apa? Sebab ini pohon Kristen. Katakan amin. Mereka yang diapakan, ditanam di mana? Dalam rumah Tuhan. Perhatikan, ditandur di jero omah. Betul? Terus tunasnya di mana metune? Ayo bedekan wit apa iki? Ditandur di jero omah, metune di halaman. Ayo pohon apa? Ini pohon yang luar biasa. Betul enggak, saudara? Di dalam rumah Tuhan kita bertumbuh, kita dipelihara, kita diberkati, kita dilindungi, kita disembuhkan, kita ditolong. Betul, dalam rumah Tuhan. Tapi Tuhan minta kepada kita bertunasnya itu di pelataran, bukan di dalam lagi. Kenapa mesti bertunas di pelataran? Karena orang-orang luar gak akan berani masuk ke dalam. Betul? Enggak mungkin. Mereka lewat di luar sana. Maka itu kalau kita jadi Kristen gak bisa jadi saksi. Sungguh kita membuat sandungan, orang itu gak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Akhir Mei saya di Surabaya, sekolah Cita Hati dari Bu Hati itu minta KKR. Maka saya datang, guru-guru dengan murid semuanya. Selesai, ada seorang guru, ibu guru, bilang, Pak Daniel pasti nggak kenal saya, tapi tante saya Pak Daniel kenal. Siapa tante? Pak Daniel masih ingat tante T. Binciok. Oh masih, apamu itu? Saya bilang, itu tante saya. Oh, kamu anaknya tante Kori yang ada di Ngagel Jaya. Betul. Kenapa, saudara? Suatu hari, ini berapa tahun yang lalu, saya dari Semarang mau pulang ke Surabaya. Zaman itu bis malam belum pakai AC, bis kembang yang lama. Saya diantar oleh anak-anak muda dari Semarang ke terminal bis. Terus mereka bilang, Koden jangan lupa siapapun duduk sebelah Koden, karena saya sendirian waktu itu. Jadinya saya pulang duluan. Pasti itu orang kan diberkati Tuhan. Baik. Ya, yang duduk tante-tante sudah tua. Saya pikir mau ngomong apa pada tante. Belum sempat ngomong, dia ngomong duluan, saudara. Namanya tante kan banyak ngomongnya juga. Maaf, jangan marah. Dia cerita, dia mau saya, Nip, tante ini sejak muda jaya. Tante ini pengikut Buddha yang setia. Wah, dia cerita soal Buddha. Tiap kali saya mau ngomong, gak ada kesempatan. Ya sudah,
Dari Semarang sampai Tuban, saudara bayangkan sampai Kudus. Ngomong tuh dalam waktu itu belum cepat bisnya itu. Sampai Kudus berhenti ngambil penumpang. Nah dia rupanya sudah capek. Terus bangun lagi saya ganti ngomong. Tante maaf ya. Gitu loh. Tante kok nggak mau percaya Yesus? Saya langsung aja ngomong gitu karena saya tidak ada waktu. Duduk langsung berubah. Lihat saya. Apa? Dia bilang gitu. Saya suruh jadi Kristen tidak bakal. Wih, saya kaget. Aduh salah ngomong ini saya bilang. Nek tahu nggak? Dia bilang satu-satunya orang Kristen di keluarga besar T. Bing Chok itu dokter gigi terkenal di Semarang sudah. Satu-satunya yang Kristen di keluarga besar T. Bing Chok itu jahatnya luar biasa. Wah kayak diteplok tai muka saya ini pelak sudah begitu. Nah sekarang mau ngomong apa? Satu-satunya orang Kristen saja nggak jadi contoh. Kenapa tante? Wih, jahatnya luar biasa. Babunya keluar masuk. Nggak pernah umur sebulan dia bilang gitu. Kalau babunya tante ini wah awet-awet semuanya ya. Maka itu yang Kristen-Kristen yang jahat sama pembantu, awas kamu. Baptisan lagi mereka itu terus rendemen seminggu supaya bertobat. Karena kalau pembantumu mbok usiri terus saudara, engkau itu jahat. Saya pernah marah pada majikan Kristen. Loh bagaimana saya nggak ngusir dia? Gobloknya itu loh, minta ampun. Wih, galaknya saya pikir begitu. Terus saya bilang, tante saya mau bilang, bukan tante Bincok ini yang orang lagi saya bilang. Dengar, maka itu dengar orang Lumajang dalam nama Yesus. Kalau dia nggak goblok, nggak babu. Maaf ya, jangan tersinggung yang pembantu. Saya berkata serius. Loh betul nggak? Justru karena dia kayak begitu, dia cuma bisa babu. Karena nggak punya keahlian. Jangan bawa goblok-gobloknya, tambah goblok. Kenapa nggak bawa sekolah? No, nek tahu goblok. Ayo, lo kok guyu di kapan kok guyu? Betul nggak? Kalau tahu goblok di sekolah no, les no gitu loh, biar pinter. Amin kok guyu tok tahu nih. Betul? Nah ini caranya kita jadi berkat buat mereka. Kok enak babu di sekolah no? Nah medite metu. Justru cari jiwa itu susah. Mereka datang ke rumah kita berkati. Saudara tanya istri saya, ini prinsip hidup saya. Bahkan kalau ada maling masuk rumah saya nggak bengok, maling gitu, enggak akan saudara. Tak takoni gini, hey, namamu siapa? Kamu tahu nggak neraka itu masih buka? Nek kamu nyolong, kamu masuk neraka. Nek kamu jaluk bebas. Ayo milih maling ini milih jaluk. Duduk sekarang. Kenapa kamu masuk rumah saya? Apa yang kamu perlu? Serius saya berkata. Sekarang kamu milih perlu barang apa? Saya kasih. Itu hati saya. Karena cari jiwa susah loh. Ini moro dewe kok diusir janji ya. Yang pada senang maling jangan teriak-teriak dalam nama Yesus. Nek perlu masuk no koran maling mlebu aku, masukkan koran enggak apa-apa. Sudah, kalau sudah dapat barang, saya enggak suruh dia pulang. Tunggu dulu, sudah dapat kok enak. Kamu sudah makan belum? Saya tanya dia. Kalau belum makan, tak keimanan. Pasti bingung maling itu. Iki omahe sapa iki? Biar mak dia aja. Sudah makan selesai, saya enggak suruh pulang. Nah, biasanya kalau perut sudah kenyang, hati itu pasti buka. Maka itu belajar dari pelayanan Tuhan Yesus. Kegiatan terbanyak Tuhan Yesus pasti ngajak orang makan. Bukan makan orang, beda. Oh beda sekali. Ngajak orang makan, betul nggak? Apa-apa ngajak orang makan. Itu Tuhan Yesus. Hanya orang medit saya nggak pernah ngajak orang makan. Saya medit biar tobat hari ini. Saudara, setelah saya ajak makan dia, kok ajak makan? Dia nggak keimangan gitu. Saya akan cerita.
Kenapa sih kamu begini? Cerita-cerita, sudah kamu ada yang mau tanya lagi enggak? Enggak ada. Ya wis, mau tak doa no? Pasti mau. Lu bingung kok enggak mau bagaimana? Saya percaya dia pulang akan berubah hidup. Ini hati Yesus, katakan amin. Ini hati Yesus. Ayat mana? Kok ada pendeta aneh kayak begini? Ada ayatnya. Lukas 15 ayat 1. Delok enggak percaya. Lukas 15 ayat 1. Siapa sih yang biasanya dengar dia khotbah, coba tutup Mazmur kok hilang 92 kasih tanda, nanti balik situ lagi belum selesai. Siapa yang biasanya dengar Yesus ngomong khotbah ngajar? Cepat lihat kitab Saudara. Siapa satu? Orang para pemungut cukai. Yang kedua, orang-orang berdosa. Kenapa mereka biasanya ada apa? Mendengarkan Yesus berbicara. Justru Tuhan Yesus ngopeni maling-maling itu, penjahat-penjahat itu, pemungut-pemungut cukai itu yang diopeni Tuhan Yesus. Maka itu gereja harus melihat orang-orang itu. Ingat, Raja Wali itu burung yang hebat. Itu gambaran gereja. Raja Wali itu salah satu kehebatannya adalah kalau ada badai, dia bisa mencium aroma badai dari jauh. Begitu dia mencium aroma badai, maka mereka siap-siap. Sayapnya semua dibuka. Dia tunggu, mereka tunggu kapan badainya dekat. Begitu mereka lihat badai dekat, wah, mereka teriak kemenangan. Wah, senangnya luar biasa. Langsung mereka terbang menuju badai itu. Untuk apa? Terbang gratis. Kalau mereka ada badai, mereka nggak perlu pak sayapnya itu kan keluar energi. Begitu ada badai langsung masuk, mereka terbang gratis. Itu bedanya. Nah, kalau ayam lain, tutup dandang, geludak, keluar ketakutan karu-karuan. Nah, maka itu sekarang kita ini ayam atau raja lain? Itu gambaran. Banyak contoh-contoh di Alkitab bagaimana Tuhan ciptakan pohon-pohon binatang itu semuanya. Saudara masih ingat mutiara? Dulu saya percaya saja, karena khotbahnya begitu, bahwa gerbang surga itu terdiri dari tatahan mutiara. Setelah saya baca lagi, bukan, satu pintu itu terdiri dari satu mutiara. Terus saya tanya, apa? Lah nek mutiara ini sak lawak, kerangi sapi. Bodene kerang enggak gitu. Betul nggak? Satu pintu tuh satu mutiara. Waktu saya masih kecil, itu mami saya dari sini punya pengertian orang-orang tua dulu nyimpan mutiara dimasukkan dalam ketan. Saya masih ingat itu. Nah, gobloknya saya dulu waktu masih kecil, saya pikir mutiara itu doke, kerang ada pembuyuh janji. Belum, ada pembuyuh. Habis nggak ngerti, saya pikir mutiara itu telurnya kerang. Ternyata bukan. Waktu saya belajar di SMP, saya baru tahu. Mutiara itu dihasilkan oleh kerang yang menderita. Kalau nggak ada kerang menderita, nggak lahir mutiara. Kenapa? Maka itu gambaran ini, Kristen harus masuk dalam penderitaan. Tanpa penderitaan kita nggak akan punya kemuliaan. Katakan amin. Dengan penderitaan kita mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Betul saudara? Dan itulah pintu yang membuat orang bisa masuk surga. Kita adalah mutiara-mutiara. Kerang-kerang yang kelilipan, tahu kelilipan? Kerang kan tidak punya tangan. Waktu mereka cari makan, kan mereka buka rumahnya. Nah, waktu mereka buka rumahnya, sehati-hatinya kerang tetap kadang-kadang kan nyelip sebutir pasir, sudah, atau benda asing lain. Nah, waktu ikut masuk, kerang nggak bisa mengeluarkan lagi. Bayangkan seperti kita kelilipan, ganjel bukan? Nah, waktu barang itu ganjel dalam tubuh kerang, dia itu dorong-dorong dengan badannya. Ayo kamu keluar. Nggak bisa keluar. Nah, dia rasa nggak enak. Karena rasa nggak enak,
badannya digosok terus dengan benda itu. Nggak enak sekali, bisa bayangkan itu. Nah, benda asing tadi mengerosi kulit kerang bagian dalam. Maka itu nggak ada kerang yang bulat utuh, tidak ada. Tergantung goyangnya dia goyang apa, bentuknya seperti itu. Jadi penderitaannya makin gede mutiaranya, makin sakit dia, saudara. Tapi buat manusia makin besar mutiaranya, makin mahal harganya. Berarti makin menderita kerang. Ngerti contoh ini, kebenaran ini? Kita ini apa? Harus punya penderitaan untuk melahirkan sesuatu yang luar biasa. Oh, saya bisa banyak cerita lain tentang kebenaran-kebenaran dalam Alkitab dari semua binatang dan tumbuh-tumbuhan pohon yang Tuhan ciptakan. Nah, kurma, semua kurma yang sampai Indonesia nek bulan poso itu sudah kurma kering. Dan kurma itu nggak pernah dikasih gula. Nggak mungkin orang Arab gulain kurma. Goblok orang Arab kalau begitu. Kok bisa manis? Pelikat lagi, masih ingat? Memang kurma itu, karena kami pernah makan. Kurma itu suara paling kecil itu sak jempol tangannya, paling kecil. Lebih gede itu banyak. Duanya itu kalau kita lihat pernah lihat juwet, tapi sing gede, bukan juwet cilik itu yang di sini ya. Nah, begitu orang makan satu buah saja, makannya nggak boleh digigit di luar mulut, muncrat airnya, saudara. Begitu makan sekali satu buah langsung masuk, dicokot di dalam mulut, gitu. Begitu mulut langsung penuh air manis itu. Bukan gula buatan manusia dari tebu, tidak. Nah, satu buah kurma itu kalorinya tinggi sekali, sehingga orang-orang yang jalan di padang pasir tidak perlu kerepotan kalau kehabisan air ataupun kehabisan makanan. Asal sangu kurma, maka mereka sambil makan, sambil jalan. Satu buah kurma tanpa minum, tanpa makan, orang itu sanggup jalan di tengah teriknya matahari padang pasir sekian kilometer. Begitu dia mulai loyo untuk menghemat, dia ambil satu buah lagi, makan, muncrat lagi, kuat lagi, jalan lagi. Adilnya Tuhan. Kurma itu satu-satunya pohon yang ditanam dan tumbuh di padang pasir, bukan gurun. Kalau padang gurun, tandus itu kaktus. Kaktus nggak usah dimakan apa-apa. Kurma itu di padang pasir. Dalam padang pasir itu sekian meter pasir semua. Tidak mungkin ada pohon bisa hidup. Tumbang mati, nggak dapat air. Tapi kurma satu-satunya pohon yang bisa hidup di padang pasir. Nah, gereja yang benar, orang Kristen yang benar diumpamakan seperti pohon kurma. Dunia ini padang pasir, amin saudara. Tapi kita bisa hidup. Kenapa? Ini hebatnya kurma. Kalau suatu hari saudara pindah ke Arab misalnya, ya, tanggal 5 Agustus yang lalu di Jogja saya ketemu teman saya. Loh, kamu tuh kemana? Saya kaget, kode sejak saya lulus dari Sanata Dharma 15 tahun yang lalu sampai hari ini saya hidup di Arab Saudi. Hah? 15 tahun? Kamu Kristen? Iya, saya bekerja di sana. Wah, saya dengar dia cerita menarik sekali. Tidak ada gereja, nggak ada orang Kristen. Boleh kebaktian. Dia bisa bertumbuh, dia bisa memberkati orang-orang lain. 15 tahun. Luar biasa. Orang Tionghoa lagi, saudara. Hebat sekali. Nah, dari sini saya bisa melihat hebat. Kalau suatu hari saudara pindah ke Arab misalnya, lalu jadi petani kurma. Ini hebatnya kurma. Bertahun-tahun kalau kita tanam kurma, itu nggak kelihatan tumbuh ke atas. Lambat sekali. Nah, saya pesan BBM besok pindah. Jangan mbok pateni pohon ini. Walaupun sekian tahun dia nggak kelihatan besar. Tunggu. Kenapa? Ini hebatnya kurma. Setiap kali dia tumbuh tidak pernah ke atas tuh. Pelan yang ke atas ini, tapi yang ke bawah dia. Begitu akarnya sampai ke mata air bawah tanah,
akar kurma itu seperti akar kelapa, tapi lebih dalam masuknya. Itu takdir Tuhan. Begitu akarnya sudah ketemu air bawah tanah, dia baru berhenti bertumbuh ke bawah. Di situ dia mulai ke atas. Sudah aman karena dapat air bawah tanah. Kenapa mereka pintar? Karena mereka tahu akarnya harus ketemu dulu. Kalau enggak mati kena angin padang pasir. Habis mereka. Saudara lihat mengapa pohon-pohon yang di pantai lebih kuat dahannya, batangnya daripada pohon yang jauh dari pantai. Karena alam. Mereka kena terpaan angin. Harus kuat akarnya juga. Kalau enggak mereka roboh. Contohnya ketapang. Luar biasa di pinggir pantai. Kekar sekali. Jangan nanam tauge di pasir. Mati itu hilang. Luar biasa pohon ini. Nah, waktu kurma ini tumbuh. Ini keajaiban Tuhan. Mereka tidak pernah tumbuh sendiri. Kurma itu kalau tumbuh harus bergerombol. Ini gambaran orang Kristen. Harus bersekutu dengan yang lain. Harus kompak dan kuat. Kenapa? Waktu mereka tumbuh bergerombol minimal 10 pohon. Itu satu kelompok. Itu minimal bisa belasan, bisa puluhan tergantung. Saudara, begitu mereka bertumbuh dan masing-masing mencari air bawah tanah lebih dulu. Mereka itu nyerap air dari bawah, dibawa ke atas. Yang hebat, akar mereka itu terjalin. Dari puluhan pohon kurma ini akarnya itu terjalin rapat dan kuat. Itu karena alam. Kalau saudara pernah merajut, ya, rajutan Tuhan di akar kurma itu hebat, kuat sekali. Nah, yang hebat kan karena kompaknya mereka untuk mengikat akarnya satu dengan yang lain. Akhirnya akar-akar kurma yang bersatu itu membentuk dasar kolam yang tidak mungkin bisa bocor. Jadi waktu air dari bawah tanah diserap ke atas dan sesekali di padang gurun padang pasir ada hujan, maka air hujan itu nggak langsung habis diserap oleh pasir, tapi tertahan karena akar kurma yang bersatu itu. Nah, itu namanya oase. Dulu saya pikir ada air dulu baru ada kurmanya. Ternyata tidak. Ada kurmanya dulu baru ada air. Luar biasa pohon ini. Kok kalah pompasan yuk. Loh, betul nggak mereka nyerut air dari bawah tanpa listrik? Bisa nyimpan air begitu lama berpuluh-puluh tahun. Kalau nggak ditebang pohonnya kurmanya nggak mati. Saudara lihat di luar sana banyak musafir yang kepanasan, ngerti katanya? Betul nggak? Orang-orang berjalan keliling-keliling mencari sesuatu yang bisa mereka minum. Saudara dan saya adalah oase buat mereka. Itu maksud Tuhan di Mazmur 92 ini. Kitalah kumpulan pohon kurma. Lagi sekali maka itu dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saya nggak bisa menceritakan aras karena sudah dimengerti. Sekarang pun mungkin sudah punah pohon ini. Ini pohon hebat, cuma ada di Libanon. Kalau saudara ingin lihat pohon aras, bendera Libanon di tengahnya ada pohon aras simbolnya. Pohonnya besar, lebih besar dari beringin, saudara. Tapi cabang-cabangnya gede-gede, rimbunnya luar biasa, kekar. Itu pohon aras, kayunya kayu terbaik yang dipakai untuk membangun bait suci Salomo. Kalau kita pohon aras, kita kuat. Banyak orang berteduh dalam kehidupan kita karena aras itu pohon yang kuat, besar, dan banyak binatang berlindung di situ. Nah, bagaimana sebagai orang Kristen? Apakah kita sudah jadi tempat perlindungan buat banyak orang itu, atau kita egois? Bagaimana kekristenan kita? Ini yang Tuhan rindukan. Kita tinggalkan dulu. Nanti kalau ada kesempatan kita balik ke ayat 15. Belum saya uraikan. Mari kita lihat sekarang bagaimana Tuhan ingin memberkati dunia ini. Ulangan 24. Gereja harus memperhatikan ini. Ulangan pasal 24. Saudara, seringkali kita menganggap sejak ada Tuhan Yesus maka Taurat nggak berlaku. Salah, saudara.
Yang tidak berlaku adalah hukum penebus dosa, korban penebus salah. Karena Yesus sudah menebus kita semua. Tapi yang lain-lain masih bagian kita. Katakan amin. Harus kita kerjakan itu. Nah, kita lihat Ulangan 24 mulai ayat yang ke-6. Judulnya apa di Alkitab saudara? Tentang apa anak-anak muda? Adik-adikku, remaja, pemuda, tentang apa? Melindungi siapa? Sesama manusia. Nah, dalam penilaian saya, inilah HAM, hak asasi manusia. Ternyata Tuhan kita adalah pribadi pertama di dunia yang sudah menegakkan hukum hak asasi manusia, human right. Hebat sekali kitab Taurat ini. Ini masih berlaku dan gereja harus melakukannya. Saudara nanti pulang baca semua yang ada dalam hukum Taurat. Bukan tentang penebus dosa, penebus salah, bukan. Tapi semua isi Taurat yang berhubungan dengan manusia. Maka saudara akan ketemu 4 kelompok orang yang terus disebut-sebut oleh Papa kita. Dan seharusnya 4 kelompok ini jadi tanggung jawab gereja untuk kita memberkati mereka dalam hidup ini. Kita langsung lihat ayat 17, ayat 14. Janganlah engkau bagaimana memeras siapa? Buruh harian, pekerja harian yang miskin dan menderita. Ini yang saya kagum. Buruh harian itu muncul setelah revolusi industri pada abad yang ke-18. Tapi surga sudah menuliskan hukum ribuan tahun sebelumnya. Bahwa suatu hari nanti di dunia akan ada kaum buruh, pekerja harian. Saudara, mengapa Menteri Tenaga Kerja yang lalu, periode lalu, Bapak Yakub Nuaweya, mempunyai istilah UMR, Mas ingat itu? Upah minimum regional. Nah, kenapa? Ternyata Pak Yakub itu kan orang Katolik. Dia memperhatikan ini. Semua negara Barat yang tadinya berbasis Kristen, saudara dengar, walaupun tidak semua kita pernah sekolah luar negeri, tapi pasti teman keluarga kita ada yang sekolah luar negeri. Mengapa mahasiswa Indonesia sekolah di Jerman, di Belanda, di New Zealand, di Australia, di Amerika, kuliah cuma babu istilah sini, tukang cuci piring di restoran, kerja di pasar. Pernah dengar kisah-kisah begitu? Gaji mereka lebih banyak daripada gaji bapaknya yang setengah mati di Indonesia. Saya lama di luar negeri, saya tahu hukum ini. Karena negara-negara itu memperhatikan buruh harian. Jadi mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri bisa. Itu dulu sebelum 2001. Sejak itu Indonesia sulit dipercaya ke luar negeri. Karena banyak larinya orang Indonesia ini ke luar negeri, nggak mau pulang. Maka itu dipersulit sekarang minta visa negara mana saja. Nah, ini ayatnya. Buruh harian, pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Yahweh mengenai engkau majikan-majikan ini, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Coba bayangkan. Saya pernah tanya Papa, terus terang saya iri hati. Pendeta di Alkitab itu enggak diberi jaminan punya telepon online ke surga. Tapi buruh pekerja harian punya online. Walaupun ini bukan pekerja Kristen, buruh Kristen, pokoknya pekerja harian. Kalau majikannya medit, upahnya hari itu nggak dibayar, maka mereka punya suara, laporkan majikanmu kepadaku, kata Tuhan. Tak urusani bosmu itu, Tuhan bilang begitu. Ini arti ayat ini. Hebat nggak Tuhan itu, saudara? Nah, pekerja harian
Ini kelompok urban namanya, urbanisasi dari desa ke kota. Ini jumlah terbesar. Kalau istilah keren tahun 2000-an, inilah kaum marginal yang lari semuanya dari desanya ke kota. Harusnya gereja ngurus ini. Terus ayat 17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing, anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Hebat. Orang asing, anak yatim dan janda, ini diperhatikan Tuhan. Salah satu hancurnya Indonesia. Mengapa Malaysia diberkati walaupun negara Islam? Karena di Malaysia tidak ada diskriminasi. Malaysia enggak mengatakan orang asing. Saudara, kalau sekarang kita ke Kuala Lumpur akan kaget lihat majunya Kuala Lumpur. Orang-orang kulit putih aman hidup di sana. Di Indonesia tidak. Negara ini aneh sekali. Orang asing dipersulit luar biasa. Oke lah kalau mereka takut. Tapi lihat ketidakjujuran negara ini. Kita orang-orang Tionghoa, kami yang orang-orang Tionghoa, dibedakan dengan keturunan India dan Arab yang seharusnya sama-sama asingnya. Mengapa mereka membedakan yang Tionghoa dengan yang Arab dan yang Arab India? Banyak mereka. Kenapa keturunan mereka nggak disebut orang asing atau orang keturunan? Kenapa cuma orang Tionghoa? Menteri-menteri Tionghoa banyak di Malaysia. Tidak dibedakan itu. Ini perbedaannya. Negeri yang memojokkan orang asing akan kena kutuk betul-betul, saudara. Dan contohnya negara kita. Di mata Tuhan orang asing dihargai karena mereka nggak punya apa-apa. Mereka cuma pendatang di situ. Ribuan tahun yang lalu hak asasi manusia ini ada. Maka itu kita anak-anak Tuhan jangan membeda-bedakan orang. Itu kebencian Tuhan. Maaf, orang-orang Tionghoa jangan kita sombong. Saya tahu di Indonesia cuma ada 2 suku yang kurang ajar, Tionghoa dengan Batak. Pokoknya kalau anaknya mau kawin harus yang Batak atau yang Tionghoa juga. Itu jahat. Dengar orang-orang Tionghoa, jangan kita mendoktrin anak kita salah. Karena papa mamamu Tionghoa, kamu harus cari jodoh orang Tionghoa. Dalam nama Yesus itu kebencian Tuhan. Seolah-olah kita suku paling hebat. Tidak. Itu kesombongan di hadapan Tuhan. Setuju saya ngomong ini? Hak anak asing, orang asing, anak yatim, janda, jangan engkau rusak. Ayat 19. Yang medit lebih baik jangan baca daripada kena serangan jantung nanti baca ayat ini. Loro hati yang medit dengan ayat ini sekarang. Sungguh saya pesan dulu ya. Oke, nek mau baca ya bertobat hari ini dalam nama Yesus. Apabila engkau menuai di ladangmu lalu terlupa seberkas cak genggam itu loh, maka janganlah bagaimana engkau kembali untuk mengambilnya. Nah, sing medit kan loro hati kok enak. Tapi inilah hukum kasih yang luar biasa. Om Filipus, saya kagum lihat tema ini. Kasihmu termegah. Masih ingat kitab Rut? Hukum Yahudi mengatakan orang kaya yang punya ladang kalau panen, hukumnya semua tenaga yang manen tidak boleh genggam rapat-rapat. Masih ingat? Longgar-longgar genggamnya. Kenapa? Supaya dia sengaja dijatuhkan. Sebab di belakang semua penuai ada orang-orang miskin yang akan leles sisa-sisa. Ini kasih yang termegah. Saudara, praktekkan di luar sana. Enggak cuma orang Kristen yang kita berkati, katakan amin. Hak siapa itu? Jangan kau kembali mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Supaya Yahweh Tuhan memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Ayat 20. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, jangan engkau ojo mbok pendelii maneh, gitu loh bahasa Jawanya itu. Dahan-dahannya cuma pendelii, biarkan yang sisa, biarkan tersisa di pohon. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu,
Janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi, pemetikan ulang. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Saya tanya gini, Papa, kenapa kok nggak rangkep aja 3 ayat jadi 1 supaya Alkitab agak tipis dikit? Saya bilang begitu. Toh tiap kali panen zaitun, gandum, zaitun, anggur, toh sama akhirnya untuk 3 orang itu. Kenapa nggak engkau rangkum sekali? Gak bisa ngerti maksud saya? Jawabannya supaya kamu nggak lupa. Luar biasa kasih. Mengerti saudara? Inilah 4 kelompok orang: kaum buruh, orang asing, anak yatim dan janda, yang jumlahnya terbanyak di negeri kita. Gereja harus memberkati dan jadi berkat, bukan cuma yang Kristen. Ayat terakhir, Lukas 14 ayat 15 mulai. Lukas 14 ayat 15 mulai. Mari kita lihat ayat ini. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Lukas 14 ayat 15. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Tuhan. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya menyatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap, ayo makan. Tapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepada yang punya pesta, aku telah membeli ladang dan harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera kemana? Segala jalan dan lorong kota. Bawalah kemari 1 siapa? Orang-orang miskin. 2 siapa? Orang-orang cacat. 3 siapa? Orang-orang buta. 4 siapa? Orang-orang lumpuh. Inilah jumlah terbesar penduduk Indonesia. Miskin tidak harus miskin uang. Banyak orang-orang kaya secara uang tapi miskin tidur. Itu miskin juga loh saudara. Loh betul enggak? Sugih bondo tapi gak sugih turu. Wangil turu nih. Itu miskin. Kaya materi, mobilnya mewah, miskin kesehatan, loro-loroan terus, itu miskin juga. Betul? Lalu siapa lagi? Ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Saya pikir berapa besar rumah orang kaya ini. Lalu kata Tuhan itu, dengar gereja, kita jadi berkat kepada hambanya. Pergilah kemana? Ke semua jalan dan perempatan. Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Mari kita baca sama-sama kalimat terakhir. 1, 2, 3. Karena rumahku harus penuh. Bukan gedung gereja harus penuh, rumah Tuhan. Mari mulai hari ini kita jangan jago ganda. Pohon anggur ada di gereja ini, lambang bagus. Berbuah orang datang untuk mencari. Amin saudara, untuk melihat. Berbuah orang akan datang untuk mengerti rencana Tuhan yang luar biasa. Pilihan di tangan kita. Kita ini pohon apa sebagai orang Kristen? Mari kita menghampiri Tuhan. Pernahkah saudara menyadari menjadi orang Kristen itu nggak sekedar ke gereja? Menjadi orang Kristen tidak sekedar kita bisa nyanyi-nyanyi ikut ramai, tidak. Bahkan celaka sekali kalau ada di antara saudara ditanya, kenapa sih kamu jadi Kristen? Enak ya sama babi. Awas kamu jawab begitu. Celaka sekali kalau begitu. Menjadi Kristen bukan karena bisa makan babinya, tidak. Tapi ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Mari kita buka Mazmur 92. Kenapa kita dipanggil menjadi Kristen? Kenapa? Mazmur 92. Sungguh Om Filipus dan Tante, apa saya kerjakan untuk banyak anak-anak muda. Ini rahasia
Jemaat yang diberkati Tuhan luar biasa. Om sangat percaya kepada orang-orang muda yang masa itu sangat sedikit di antara kota-kota di Pulau Jawa ini, cuma 1-2 batuan senior seperti Om Filipus yang berani menerima anak-anak muda itu tahun 70-an, 80-an. Bisa bayangkan ketika gerakan karismatik baru muncul di Indonesia ini. Tuhan kalau luar biasa memakai Om Filipus dan tante jemaat ini. Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti apa? Kurma, bukan kelapa loh, beda. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Yahweh akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan, ini tujuan hidup kita menjadi Kristen, untuk memberitakan bahwa Tuhan kita itu bagaimana? Benar, bahwa Ia itu siapa? Gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kalau kita orang Kristen, mengaku Kristen, beragama Kristen, rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin pelayanan, tetapi tidak menggenapi ayat-ayat ini, berarti kita bukan Kristen dan belum Kristen. Wah, nggak bisa. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Emak engkong saya jadi Kristen sejak Jepang belum masuk. Wih, semua ini. Dulu orang-orang tua ditanya gitu. Saya ingat waktu mak saya masih hidup. Kapan sih mak dibaptis? Lali, pokoknya Jepang belum masuk katanya. Wah, Jepang masuk itu tahun 42. Sekalipun kita keturunan orang Kristen, tetapi apabila kita tidak menggenapi ini, maka kita belum Kristen. Tujuan akhirnya ialah untuk memberitakan, untuk mengabarkan, untuk memberitahu seluruh dunia bahwa Tuhan kita itu benar. Ia tidak ada kecurangan karena Ia gunung batu kita. Maaf, banyak orang Kristen jago kandang. Oh, sangat enggak enak kalau diomongi jago kandang itu. Betul enggak? Siapa tahu jago kandang itu apa yuk? Walaupun enggak semua kita dulu pernah jadi tukang adu ayam, paling enggak pasti ngerti. Betul? Ayo anak-anak muda, kau jawab apa ya? Kalau orang berkata jago kandang itu apa? Ayo cepat jawab. Loh, kok diam semua toh? Ayo, apa jago kandang itu? Jangan umi-umi, gak dengar saya. Apa jago kandang? Berani kalau di kandangnya sendiri. Mari kita mengaku. Kebanyakan orang Kristen seperti itu. Apa buktinya? Ayo. Jago kandang itu orang yang punya ayam aduan. Wah, keker ayamnya, jagonya bagus, badannya, bulunya, tajinya, wah. Begitu di rumah masih belum berangkat ke lapangan aduan, wah di rumah, wah luar biasa. Pemiliknya senang betul punya jago kayak begini.